Nih ya, akhir-akhir ini gue lagi sering banget ngeliat berita-berita di media sosial terkait kasus-kasus yang lagi viral kayak gini nih. Oke, sebenarnya ya, privilege itu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, dia bisa jadi bom waktu. Nah, bagi anak-anak yang memiliki privilege nih dari orang tua mereka ini tuh kayak apa ya, sering ngerasa aman. Karena ya punya segalanya gitu. Makanya nggak jarang anak-anak yang berprivilege ini seringkali seenaknya sama orang lain dan suka nyalahgunain privilege dari orang tua mereka buat menuhin sifat arogan mereka. Padahal nih tanpa disadari justru tuh hal-hal kayak gini bisa bikin mereka jatuh secara perlahan-lahan. Jadi kenapa sih orang-orang yang berprivilege itu malah seringkali ngelakuin abuse power ke orang lain? Gak usah banyak basa-basi, let's discuss only here on Sunday Talks. Jadi privilege itu sebenarnya kayak apa ya? Bisa dibilang kayak modal awal gitu yang udah dikasih sama hidup nih. Nah biasanya ini tuh faktor dari keluarga, terus status sosial atau ekonomi. Tapi kalau modal ini tuh nggak dimanfaatin dengan baik, justru bisa jadi senjata buat bersikap arogan dan seenaknya sama orang lain. Nah tapi nih banyak yang kayaknya nggak sadar ya, kalau ternyata hal ini tuh bisa berbalik jadi bom waktu. Anak yang punya privilege ini seringkali ngerasa kebal hukum atau bebas dari konsekuensi karena ya itu tadi ngerasa punya backingan atau dukungan atau support dari orang atau keluarga yang mempunyai privilege. Ini nih yang bikin mereka ngerasa apa ya, sering ngeremehin batasan moral gitu karena ya menurut mereka tuh bebas, berhak gitu ngelakuin apa aja, termasuk nyepelein orang lain. Nah kalau dibiarin nih sikap kayak gini justru lama-lama bisa merusak reputasi mereka, terus juga hubungan sosialnya juga jadi toksik, dan yang paling parahnya bahkan bisa ngejatuhin hidup mereka sendiri. Yang pertama karena mereka tuh ngerasa aman. Ya karena itu tadi ada backup atau support dari orang yang memiliki privilege, salah satu dari keluarga mereka atau bahkan orang tua mereka. Nah anak-anak ini tuh pasti tumbuh dengan keyakinan kalau masalah apapun tuh bisa beres gitu. Karena ya ada orang tua mereka ini orang yang punya kuasa, punya uang atau punya relasi. Nah ini ngebangun mentalitas anak-anak ini jadi nggak takut sama sekali sama yang namanya konsekuensi. Kayak misalnya contohnya nih anak-anak yang taat sama aturan karena dia ngerasa orang tua gue punya power jadi gue berhak ngelakuin apa aja. Gak ada yang bisa nyetopin gue gitu, mau ngelakuin apa ya bebas gue gitu. Karena ya ada orang tua gue gitu. Nah terus juga kurangnya empati ya, dimana terlalu hidup dengan keadaan yang nyaman itu bikin mereka jadi kurang paham sama struggle atau realita orang lain yang akhirnya ngebentuk mereka tuh jadi anak yang memiliki sifat egois tinggi dan ngerasa lebih dari orang lain. Nah terus juga pengasuhan yang kurang tegas. Orang tua nih kadang nggak sadar ya kalau mereka tuh lagi terlalu memanjakan anak-anaknya nih. Bukannya ngasih batasan atau rasa tanggung jawab ke anaknya nih, mereka justru kayak sering kali nutupin kesalahan anaknya dengan dalih kasihan. Nah ini nih yang ngebikin anak-anaknya tuh jadi ngerasa bebas dari tanggung jawab gitu, nggak ada rasa tanggung jawab karena ya orang tuanya tuh nggak pernah ngasih batasan kalau anaknya lagi melakukan kesalahan. Jadi nggak ada juga tanggung jawab yang harus dilakuin anaknya kalau mereka lagi bikin kesalahan, cuma karena berdalih kasihan. Jadi nggak boleh ya kalau terlalu dimanjain juga, karena ngebangun mental si anak jadi ya itu tadi merasa bebas tanggung jawab. Nah ada studi juga nih dari Child Mind Institute nyebutin kalau anak-anak yang tumbuh tanpa ada batasan, mereka nih cenderung tumbuh jadi anak yang impulsif dan kurang empatik sama orang lain. Jadi emang ada studinya ya yang ngebahas soal anak-anak yang tumbuh tanpa ada rasa tanggung jawab dan batasan. Nah dari pembahasan kita tadi nih, gue mau narik beberapa contoh kasus ya yang pernah
viral banget di media sosial berkaitan sama isu yang sekarang lagi kita bahas. Yang pertama nih ada kasusnya Mario Dandi ya. Pasti kalian udah banyak lah yang tahu siapa Mario Dandi ini karena kasusnya dia tuh sempat viral banget di mana-mana di media sosial, Instagram, TikTok, di X, pokoknya di mana-mana viral banget. Karena cukup menarik perhatian banget nih, dimana si Mario Dandi ini dia itu sebenarnya anak pejabat pajak ya. Tapi balik lagi, dia sebagai anak yang berprivilege, kayak yang gue bilang tadi, dia nyalagunain privilege yang dia punya dari orang tuanya tuh dengan arogansi. Dia nyalagunain privilege yang dia punya justru dengan yang kayak tadi gue bilang, dengan arogansi, dimana dia melakukan penganiayaan terhadap temannya yang bernama David. Nah dia ini ya ngerasa aman gitu sama perbuatan dia, kadang ngerasa bebas gitu dari konsekuensi ya, karena ya latar belakang keluarganya yang emang cukup berpower gitu. Nah tapi nih ujung-ujungnya perbuatannya dia ini tuh justru jadi bom waktu ya, yang akhirnya meledak dan ngancurin hidupnya sendiri, dimana status sosialnya jatuh, keluarganya juga jatuh, karir orang tuanya juga hancur, dan dianya sendiri juga harus di penjara. Gila banget kan? Next, kasusnya George Halim. Ini tuh kasus masih apa ya? Masih baru banget lah. Baru beberapa hari ini lagi viral banget, masih hangat banget nih di media sosial, di mana-mana pun beritanya ada. Dimana dia ini tuh George ini ngelakuin penganiayaan kepada seorang wanita nih. Wanita ini kasir di toko roti milik ayahnya George. Jadi dia ini emang anak pengusaha roti ya. Nah kenapa bisa terjadi nih hal ini? Karena awalnya tuh si George ini minta tolong, I don't know ya, dia minta tolong apa emang minta aja gitu ya, kayak nyuruh si mbak-mbak kasir ini buat bawain makanannya dia ke kamarnya. Ya karena ngerasa itu bukan job desk gue gitu ya gue nggak mau lah, apalagi masuk kamar pribadi lo gitu kan, mau ngapain, nggak mau. Nah tapi si George ini tuh nggak terima gitu. Nah ini nih dia ngelakuin penganiayaan ke mbak-mbak kasir tadi dengan, ya kalau lihat video yang beredar ya agak ngeri, dia tuh kayak ngelemparin kursi segala macam, ngelemparin sampai akhirnya mbak-mbaknya ini tuh luka ya, cukup parah sih. Orang kalau misalkan kalian lihat foto yang beredar di media sosial itu parah banget, karena katanya sih sampai ada pendarahan juga ya di kepala. Nah akhirnya kejadian tersebut dilaporin ke pihak polisian, tapi si George ini dia ngerasa apa? Ngerasa kebal hukum ya, dia nggak takut, laporin aja gue kebal hukum kok. Gila. Nah tapi akhirnya lagi-lagi dia berhasil ditangkap oleh pihak polisian di sebuah kamar hotel nih di daerah Sukabumi. Next, kasus ketiga ini ada kasus Lady Aurelia. Dia ini dokter muda ya, tapi masih koas gitu. Nah, kenapa gue narik kasus ini? Kasus ini juga termasuk kasus baru ya, baru terjadi beberapa minggu ini lah, masih baru banget, masih hangat banget juga nih di media sosial, yang lagi rame banget bicarain mana-mana gitu. Nah kasus Lady ini tuh awalnya dia berselisih sama rekan dokternya juga, sama-sama dokter koas. Nah jadi temennya ini namanya Lutfi, dia ini yang ngatur jadwal jaga selama perayaan Natal dan Tahun Baru di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Nah mungkin ya Lady ini tuh nggak terima sama jadwal jaganya dia gitu. Tapi karena emang ya nggak nemu kesepakatan, akhirnya Lady ini mungkin ngadu ya ke orang tuanya, sampai akhirnya ibunya Lady ini meminta ketemuan sama si Lutfi. Nah akhirnya mereka janjian ketemuan di sebuah kafe. Nah ibunya Lady ini tuh ditemenin sama supirnya, tapi Lady-nya nggak ada nih, jadi ya udah cuma ibunya, supirnya, terus ada Lutfi dan rekan-rekannya yang lainnya. Nah terus ketegangan ini tuh muncul waktu ibunya Lady ini ngerasa permintaannya tuh nggak dihargain ya sama Lutfi. Mungkin dia minta jadwal anaknya diatur lagi supaya sesuai sama yang anaknya mau, tapi lagi-lagi nggak bisa dan nggak sepakat Lutfi dan rekan-rekan yang lain. Jadi muncul tuh ketegangan di situ sampai akhirnya terjadi kekerasan. Tapi penganiayaan ini dilakuin sama supir ibunya, yang harusnya ya lo supir aja, ngapain lo ikut-ikutan gitu kan. Pasti netizen juga mikirnya gitu kan. Tapi emang bener kenyataannya supirnya ini yang duluan ngelakuin kekerasan terhadap Lutfi sampai ngelakuin pemukulan. Nah akhirnya yang gak terima dong, siapa sih juga yang terima dipukulin gitu ya di depan umum. Terus kayak apa kontribusinya lo gitu mukulin gue. Akhirnya dilaporin ke polisi dan sekarang supirnya itu udah ditangkap dan dijadikan tersangka. Nah sampai saat ini
Lady dan ibunya masih menjalani pemeriksaan di kepolisian. Nah, dari 3 kasus itu kalian bisa nilai sendiri ya, kalau emang bener-bener privilege orang tua itu bener-bener berpengaruh banget sama moral anak ya. Tapi gue nggak mau nyebut kalau semua anak-anak yang berprivilege itu memiliki sifat arogan dan nggak punya rasa tanggung jawab sama sekali gitu ya. Nggak semuanya, tapi emang beberapa orang ada yang kayak gitu. Contohnya yang tadi gue udah sebutin. Ya, jadi solusinya menurut gue tuh yang pertama, orang tua tuh harus tegas. Ya, namanya privilege ya. Privilege itu tuh tanggung jawab sebenarnya, bukan senjata buat bersikap seenaknya sama orang lain. Nah, orang tua menurut gue tuh harus ngajarin anaknya buat ngajarin tentang konsekuensi dari kesalahan. Jadi anaknya tuh setiap melakukan kesalahan dia tahu konsekuensi yang harus diterima dan dia harus tanggung jawab. Nah, itu yang harus diajarin sama orang tuanya yang lebih bagus dari sedini mungkin. Nah, orang tua juga harus nanemin nilai empati, dimana anak nih juga harus paham gitu sama struggle-nya orang lain, apalagi orang lain yang nggak seberuntung mereka. Nah, terus juga orang tua harusnya ngajarin tanggung jawab pribadi, dimana apa yang mereka punya itu bukan hak istimewa yang mutlak. Nah, solusi yang kedua itu menurut gue dari pendidikan karakter ya, dimana sekolah itu dan lingkungan terutama harus ikut berperan. Anak-anak itu perlu dikasih paham dan diajarin tentang pentingnya attitude, humility. Terus juga kayak privilege itu bukan berarti mereka jadi punya perasaan dimana mereka ngerasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terpenting, mereka tuh harus diajarin dan dikasih paham tentang konsep privilege check, yaitu mereka tuh harus sadar posisi mereka, dimana ketika mereka punya privilege, seharusnya mereka bisa gunain privilege itu buat ngebantu orang lain, bukan buat ngerugiin orang lain ataupun diri sendiri. Nah, solusi berikutnya itu menurut gue adalah respon publik yang harus tegas. Dimana era digital sekarang ini bikin abuse of power ini susah buat ditutup-tutupi. Jadi publik tuh harus berani buat nge-highlight masalah ini tanpa ada normalisasi sedikit pun. Jadi para anak-anak yang berprivilege ini yang sering ngerasa yang sering lakuin abuse of power gitu, jadi lebih hati-hati. Menurut gue, privilege itu sebenarnya bukan masalah ya. Malah bisa jadi peluang kalau seandainya dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi masalahnya banyak banget nih justru orang yang malah jadi arogan gitu karena ngerasa punya privilege, apalagi punya power dari keluarga dan orang tuanya. Nah, makanya nih kalau orang tua tuh nggak ambil peran buat kontrol anaknya, justru privilege ini malah bisa jadi bumerang atau bisa ngejatuhin anaknya sendiri. Nah, ini bisa jadi alarm ya buat para generasi muda, buat anak-anak yang mungkin punya privilege gitu. Kalau kalian punya segalanya, itu bukan berarti kalian bisa melakukan segalanya. Jadi, abuse of power dari anak-anak berprivilege ini real ya, dan dampaknya itu bukan buat mereka sendiri, tapi juga bisa buat orang lain. Nah, privilege itu ibaratnya kayak pisau yang bermata dua, bisa ngasih hal positif, tapi kalau nggak hati-hati justru bisa nusuk kita balik. Nah, buat yang ngerasa punya privilege nih, yang ngerasa berpower gitu, menurut gue kalian sadar diri deh, karena sadar diri itu adalah kunci. Karena dunia ini tuh nggak selalu ngikutin kemauan lo, dan bom waktu nggak kenal seberapa berpower keluarga lo. Oke, jadi buat kalian yang punya pendapat lain, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng lagi. Lama nih kita nggak discuss bareng ya. Kalaupun kalian nanti punya ide atau hal lain yang mau didiskusin bareng-bareng, boleh banget juga komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Dimana di eri mulu sudah mau sorry. Nah, privilege itu tuh sebenarnya kayak kayak modal hidup gitu, dari modal hidup, modal awal. Tiga, dua, ulang lagi. Siapa yang ngedit? 3, 2, 1.